Halo Sobat Benly, kali ini kita masuk ke bab klasifikasi materi dan perubahan zat materi. Jadi di sini diketahui ada dua gambar. Yang gambar pertama adalah penghapus papan tulis, seperti ini kurang lebih gambarnya. Gambar kedua adalah air minum, jadi air minumnya di dalam botol. Kemudian yang ditanya adalah sifat dari benda di atas. Yang pertama itu adalah penghapus papan tulis. Namanya penghapus papan tulis itu bentuknya adalah padat. Kita harus jabarin dulu untuk padat. Namanya padat, saya gambarkan atau ilustrasikan saja. Padat itu namanya padat kan, berarti dia tuh di dalamnya itu padatan. Jadi nggak mudah ini, kalau padatan itu tidak mudah lempem atau tidak mudah goyang atau apa ya, tidak mudah bonyok, kecuali ditekan dengan tenaga atau gaya tertentu gitu untuk merusaknya. Jadi kalau namanya padatan, dia tuh full di dalam. Jadi kalau digambarkan secara partikel, itu akan menjadi seperti ini. Ini buat ini partikel ya. Oke, seperti ini. Jadi itu padat sekali. Kalau dijabarin dengan kata-kata, maka sifatnya akan sebagai berikut. Jarak antar partikelnya, saya sebutkan aja, nanti saya simpulkan di bawah gitu. Itu lebih enak gitu. Jadi tidak tulis berulang-ulang. Jadi kalau dilihat dari sini, itu jarak antar partikel itu sangat rapat. Jadi geraknya itu tidak bebas. Nah, dengan jarak yang antar partikel yang sangat rapat, jadi bentuknya akan tetap volumenya, isinya juga akan tetap, kecuali dia diberi gaya tertentu sehingga dia koyak atau dihancurkan seperti itu. Sekarang lanjut ke air minum. Air minum itu air ya. Jadi misalkan saya ilustrasikan ini sebuah wadah, ini airnya diisi segini misalnya. Oke. Terus kalau digambarkan partikel, dia itu masih bisa bergoyang. Jadi masih bisa loncat-loncat gitu dia. Masih bisa berubah kalau dia dipindahkan ke wadah seperti ini misalnya. Maka akan seperti wadah ini. Misalnya segini pas dipindahkan gitu. Jadi kalau air minum atau cairan, dia itu lebih ke bentuknya tetap. Bentuknya tidak tetap karena dia mengikuti wadahnya. Kok padatan tadi itu dia tidak bisa dipindahkan, mau dipindahkan juga bentuknya seperti itu. Misalkan batu bata pindah dari gelas ke ember, ya bentuknya sekotak gitu. Kalau air beda, pindahkan dari gelas ke ember itu beda bentuknya, atau dari gelas ke kotak gitu. Jadi bentuknya seperti kotak, bentuknya tidak tetap karena mengikuti wadah, tapi volumenya tetap. Jadi kalau kita simpulkan, gambar satu itu kan padat. Jadi volume tetap, bentuk juga tetap. Kalau gambar kedua itu kan cair. Berarti sifatnya volume tetap, tapi bentuknya tidak tetap. Baik, semoga mudah dipahami. Selamat belajar Sobat Penny, salam edukasi.